Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh bid'ah hasanah yang dilakukan oleh para alim ulama, dimulai dari generasi salaf sampai sekarang. Ya tentunya dimulai dari para sahabat, tentunya setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian diikuti dengan para tabi'in, tabi'in, ulama salaf yang lain, termasuk para imam mazhab, ya, dan ulama-ulama khalaf dan semua ulama. Kita akan tampilkan contoh satu persatu bid'ah hasanah yang mereka lakukan. Pertama, saya akan mengutip dari Al-Imam Syafi'i selaku orang yang secara konsep pertama kali menyatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada dua secara konsep. Hal ini kita bisa lihat dalam kitab Hilyatul Auliya. Teman-teman bisa lihat di sini, kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani, ulama yang wafat pada tahun 430 Hijriah, pada juz yang ke-9, ya, juz ustasnya, juz yang ke-9. Beliau menyatakan di sini perkataan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi dua. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Bid'ah atau perkara baru yang sesuai dengan sunnah, maka hal tersebut mahmudun, terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka bid'ah tersebut bid'ah yang tercela. Wahtajja biqauli Umar bin Khattab fi qiyami Ramadan. Al-Imam Syafi'i di sini berhujjah menggunakan perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat qiyam Ramadan, ya, salat malam di bulan Ramadan atau yang kita sebut dengan salat tarawih. Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Cuman teman-teman, kita perlu disclaimer dulu. Dalam salat tarawih itu, sebagaimana yang sebelum pernah kita bahas, yang bid'ahnya itu bukan dari segi asalnya, tetapi dari segi kaifiyah atau tata caranya. Ya, dari segi asal dia memiliki dasar, tetapi dari segi kaifiyah yang dilakukan itu tidak ada dasarnya. Contoh, jumlah yang dijadikan 20 rakaat itu tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak ada perintah dari Nabi untuk menghimpun dalam satu jamaah dan satu imam. Kemudian yang ketiga, tidak ada perintah dari Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi, tentunya dengan alasan beliau dilakukan senantiasa sampai akhir bulan atau satu bulan rutin. Maka ulama memahami, atau Sayyidina Umar memahami di sini kaifiyahnya itu merupakan kaifiyah bid'ah, namun bid'ah yang baik, teman-teman. Itu kalau dari konteks konteksnya sahabat, ya. Nah sekarang kita coba buka, kalau yang melakukan ini Imam Syafi'i sendiri. Karena tidak sedikit teman-teman, ketika saya berdiskusi, saya menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua. Mereka beralasan, ya Imam Syafi'i kan membagi bid'ah, tapi kan beliau tidak mengerjakannya. Nah gitu caranya. Nah ini sebenarnya alasan yang dibuat-buat, yang dipaksa-paksa. Karena dalam suatu hukum tidak disyaratkan suatu ulama yang mengeluarkan hukum itu harus mengerjakannya, itu tidak ada syaratnya. Maksud saya itu begini, ada seorang ulama yang membahas tentang nikah, tapi apakah dia diwajibkan untuk nikah baru bisa ngebahas? Misal pembahasan tentang nikah 4, apakah ulama tersebut harus menikah 4 baru bisa membahasnya? Tidak begitu. Namun untuk memuaskan pertanyaan dan sebagai tambahan informasi untuk kita semua, Imam Syafi'i itu memiliki perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah. Yuk kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dalam kitab yang bernama Al-Mu'jam, ya. Kitab ini karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Muqri. Beliau ulama yang wafat pada tahun 381. Di sini teman-teman bisa lihat, ya. Ini saya tunjuk, ya. Tapi di halaman 70 teman-teman bisa lihat dalam kitab tersebut, halaman 70,
pada nomor 336 telah memberitahu akan kami oleh Ibnu Khuzaimah. Beliau diberitahukan oleh Imam Rabi'. Imam Rabi' berkata, kana Syafi'i idza arada ayadkhula fi shalah qala bismillahi muwajjihan li baitillahi muaddiyan li fardillahi Allahu akbar. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah itu berkata, beliau diberitahukan oleh Imam Rabi'. Imam Rabi' berkata, Imam Syafi'i manakala beliau hendak masuk ke dalam sholat, ya, beliau itu membaca bacaan bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillahi azza wa jalla Allahu akbar. Nah, hal tersebut, hal yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini tidak pernah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Prakteknya tersebut dan redaksi yang ditambah ini. Redaksi penambahan muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah Allahu akbar. Kita nggak pernah menemukan ada hadis yang sahih yang menyatakan basmalah dengan teks yang sedemikian rupa ini. Maka salah satu dari bidah hasanahnya Imam Syafi'i ialah mengucapkan bacaan tersendiri, yakni bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah Allahu akbar. Ini bidah hasanahnya Imam Syafi'i, dan ini dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua, tetapi duniawi dan ukhrawi, ataupun perkara wasilah dan perkara ibadah. Katanya kalau bid'ah hasanah itu perkara wasilah, kalau bid'ah dhalalah itu perkara ibadah. Ini klarifikasi ataupun pembagian-pembagian yang sebenarnya Imam Syafi'i nggak pernah sebutin. Imam Syafi'i cuma menyebutkan perkara baru kalau sesuai sunnah itu mah mudah, terpuji. Kalau perkara baru tersebut menyelisihi sunnah, maka perkara baru tersebut mazmum, tercela, atau disebut dengan bid'ah dhalalah. Tidak ada itu pembagian tambahan, ya. Oh, ini perkara duniawi, ini perkara ukhrawi, itu enggak ada. Semua sama. Kalau menyelisihi sunnah itu dhalalah, kalau sesuai dengan sunnah itu hasanah. Cuman bagaimana ketentuan menyelisihi atau tidak sesuai dan menyelisihi sunnah itu nanti itu tugasnya para alim ulama. Intinya di sini Imam Syafi'i sudah mencontohkan, kita sudah menemukan contoh bahwa Imam Syafi'i itu memiliki bidah hasanah dalam bab agama. Baik, terima kasih teman-teman.